Project Summary Hotel. Smart Hotel Billing adalah sistem informasi yang bertujuan untuk menangani proses billing atau penagihan selama customer berada di hotel. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan operasional dan proses transaksi yang dilakukan karyawan hotel. Kemudian out of scope functionally dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras yang pertama itu ada komputer atau laptop atau LCD touchscreen 14 inch, yang kedua mouse, ketiga keyboard, keempat hard disk 20 GB, yang kelima prosesor Intel Pentium 4, 6 RAM 256 MB, 7 memori RAM 2 GB VGA. Yakni background, tujuan untuk mengakomodir penagihan dengan efektif dan efisien. Dengan maksud yaitu untuk memperbaiki kinerja Smart Hotel yang menjadi terkomputerisasi. Lalu business driver, itu kebutuhan user yang harus terpenuhi termasuk syarat dan ketentuan, yakni sistem yang menginputkan data secara cepat dan memiliki keamanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan Business Process Overview. Pada Business Process Overview terdapat dua diagram yang masing-masing menjelaskan mengenai proses bisnis pada billing tagihan uang, yang baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, serta proses bisnis pada diskon dan komplement. Jadi di kebutuhan fungsional rekrutmen, di bisnis rekrutmen, prioritinya itu satu, yang dimana sistem akan menampilkan data histori, deposit, poin, dan disuruh komplement dan jumlah tagihan, yang dimana impact stakeholder-nya itu juga billing hotel. Priority-nya ya ini, yang pertama yaitu kritikal, yang ketiga itu medium. Jadi yang reporting tadi priority-nya itu kritikal banget, yang dimana rekrutmennya itu sangat bagus untuk project ini kayak gitu. Selanjutnya adalah asumsi, yaitu dalam sistem aplikasi Smart Hotel dalam billing ini kami terdapat banyak banget asumsi yang sudah kami jabarkan ke dalam sistem ini. Yaitu yang pertama adalah fitur yang ada dalam sistem ini akan ditesting dan diperiksa setelah proses development selesai. Yang ketiga adalah database ini yang digunakan dalam sistem Smart Hotel billing ini adalah PostgreSQL. Kemudian pada fungsional requirement, persyaratan dan dokumen ini dibagi menjadi 5 prioritas, di mana nilai 1 merupakan prioritas tertinggi dan nilai 5 merupakan prioritas terendah. Pada general atau base functionality terdapat 5 kebutuhan, yaitu pembuatan histori pembayaran. Pertemuan 2 ini saya di bagian usulan solusi. Jadi di pertemuan 2 ini dari latar belakang yang kita ambil yaitu tentang Smart Hotel pada billing, maka usulan solusi yang saya berikan adalah untuk menghadapi permasalahan yang sudah dijelaskan di latar belakang, yaitu membuat sistem informasi Smart Hotel informasi billing. Dengan solusi ini, pelanggan atau customer dapat mengetahui apa saja informasi yang terdapat pada aplikasi sistem informasi Smart Hotel, mulai dari penyimpanan deposit, histori pembayaran, poin, tagihan, dan info-info diskon dan komplement. Latar belakang dari pembuatan ini adalah perhotelan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat dan mudah bagi tamu hotel. Bagi sebuah hotel penyedia kamar dengan banyaknya tamu hotel, maka akan semakin banyak pula waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang banyak dibutuhkan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan pemesanan kamar, transaksi penginapan, transaksi pesanan makanan atau minuman, maupun fasilitas yang lainnya. Kemudian jadwal pengerjaan dari pembuatan sistem ini, yang pertama, observasi dan pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 24 Maret. Perancangan dan pemodelan website dilakukan pada tanggal 31 Maret sampai 7 April. Kemudian desain website dilakukan pada tanggal 14 sampai 28 April. Pemesanan hosting dan domain dilakukan pada tanggal 5 Mei. Pembuatan website dilakukan pada tanggal 5 Mei sampai 16 Juni. Dalam pembuatan sistem diperlukan biaya yang akan digunakan pada beberapa hal. Di antaranya yaitu sumber daya manusia, wifi, server, dan hosting, ruang kerja, dokumen, dan tunjangan. Spesifikasi teknis dibagi menjadi dua bagian, yaitu spesifikasi sistem yang diantaranya menggunakan database PostgreSQL berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta sistem akan tersambung dengan server dan hosting. Lanjut untuk skema pembayaran. Ini skema pembayaran sudah ditotal dari subbab sebelumnya, yaitu biaya, ditotal baik dari kebutuhan barang, jasa, SDM, dan lain sebagainya,
terhitung selama 4 bulan. Oke, lanjut kita akan masuk di pertemuan 3, yang dimana bagian saya ini ada 2, yaitu yang pertama adalah pada batasan proyek, yang kedua ada pada karakteristik pengguna. Dari karakteristik pengguna pada proyek kali ini pada Smart Hotel, yaitu pada bagian billing mulai dari penyimpanan deposit, dari pembayaran, sistem poin, tagihan berdasarkan pihak ketiga, dan yang pertama maksudnya. Lalu untuk batasan proyek ini ada 3, mulai dari ruang lingkup, waktu, dan dana. Dari ruang lingkup sendiri saya bagi ada 4, yang dimana dari penyimpanan deposit, pembayaran, sistem poin, tagihan berdasarkan ketiga, dan yang terakhir sistem komplement. Pembaca dokumen ini adalah ditunjukkan untuk para pengembang sistem, manajer proyek, verifikator sistem, penulis dokumentasi, dan stakeholder lainnya. Untuk persepsi produk yang dirancang pada dokumen ini adalah sistem perangkat lunak billing Smart Hotel berbasis situs web yang ditujukan untuk pengguna dalam melakukan tagihan selama menginap hotel. Perangkat lunak ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Pengguna yang mendapatkan hak akses adalah pengguna sudah terdaftar pada sistem dengan memiliki username dan password. Pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui interface. Inputan data yang dimasukkan akan disimpan dalam database server, sehingga jika ada pencarian data, maka data yang diinginkan akan dicari ke database server yang selanjutnya dikirimkan ke klien yang merequest melalui desktop aplikasi. Dalam software requirement specification, tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan dokumen diantaranya memberikan gambaran umum, mencari dana proyek, serta meminta izin dalam pembuatan sistem dan pencarian dana pada pihak hotel. Terdapat beberapa batasan desain dan implementasi yang ada dalam proyek, yaitu sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan CSS dengan database PostgreSQL. Di kantongan ini ada berbagai macam asumsi yang sudah kami kumpulkan untuk mengajukan sistem billing di Smart Hotel tersebut. Yang pertama adalah fitur yang ada dalam sistem ini agar diuji coba dan diperiksa setelah proses development selesai. Yang kelima adalah pengerjaan aplikasi selama 4 bulan dengan penambahan fitur atau revisi hanya sampai tahap desain, yaitu maksimal di bulan April. Jika sudah tidak ada perubahan lagi, maka untuk tahap selanjutnya tidak diperbolehkan adanya revisi atau penambahan. Lanjut, fitur produk. Fitur produk di sini dapat mengakomodir penyimpanan deposit, yakni metode pembayaran cash dan transfer, serta digunakan untuk penyimpanan saldo awal sebagai jaminan. Lalu mengakomodir histori pembayaran, yaitu tampilan rekapan. Lalu mengakomodir sistem poin, mengakomodir tagihan, mengakomodir diskon, semuanya mengenai tampilan rekapan masing-masing kebutuhan. Oke, kita akan masuk di pertemuan 4, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang user interface dan communication interface. Nah, untuk user interface-nya sendiri, untuk Smart Hotel pada billing ini kami rancang untuk pertama, yaitu untuk hotel, yang dimana diharapkan dapat menggunakan sistem ini untuk informasi, membuat, menghapus, dan mengubah hanya dengan menekan tombol. Nah, user interface-nya itu apa aja? Itu ada 5. Untuk yang deposit itu pihak hotel dapat melakukan ubah data dengan menekan tombol edit, serta dapat menampilkan data. Interface dari sistem aplikasi ini menggunakan sistem operasi minimal Windows 10, DBMS-nya menggunakan PostgreSQL, drawing program menggunakan Microsoft Office dan Draw.io, bahasa pemrograman menggunakan CSS, PHP, script editornya VS Code, web servernya SAMPP, web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lainnya. Berdasarkan pada kebutuhan sistem, maka dapat diketahui hardware interface yang dibutuhkan yaitu komputer dan server. Tahapan respon dari sistem dibagi pada masing-masing fitur. Pada deposit, sistem akan menyimpan data nominal. Pada history dan poin, sistem akan menampilkan pembayaran yang terjadi dan jumlah poin yang dimiliki customer, baik secara garis besar maupun spesifik. Pada tagihan, sistem akan mengolah data sehingga data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk struktur. Pada diskon dan komplement, sistem akan menampilkan diskon dan komplement yang akan didapatkan customer berdasarkan oleh ranking mereka. Lanjut, kebutuhan fungsional. Di sini saya bagi menjadi 2 hal, yaitu perihal data yang dapat diedit, yaitu penyimpanan deposit yang berisi data customer serta data reservasi, lalu histori pembayaran, sistem poin, diskon dan komplement, berita tagihan merupakan pemediari atau dashboard saja.
grafik-grafik seperti itu. Deskripsi dan prioritas. Yang pertama ini adalah dapat mengakomodir penyimpanan deposit. Dan deskripsinya adanya penyimpanan deposit dengan deposit awalnya yaitu sekitar 100.000 yang dapat digunakan untuk membayar kerusakan fasilitas hotel ataupun terjadi hal yang darurat. Yang selanjutnya adalah dapat mengakomodir sistem poin, yaitu dengan menampilkan rekapan customer dengan yang telah mendapatkan poin di dalam sistem tersebut. Dan prioritasnya kami pasang di sini adalah yang kelima. Yang selanjutnya adalah dapat mengakomodir tagihan berdasarkan jenis pembayaran melalui pihak ketiga, website, reservasi online, atau tagihan langsung secara individu. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengakomodir diskon dan komplement, yaitu dengan menampilkan rekapan diskon dan komplement yang berkaitan dengan sistem poin untuk customer tersebut. Dan versi yang kami terpasang di sini adalah 4, yaitu kalau jika prioritas pertama yang satu itu adalah keterangan tidak penting, yaitu artinya jadwal boleh lebih dari 2 hari pengerjaan dalam hal pengerjaan ini dan tingkat kesalahannya lebih dari 10%. Yang kedua adalah lumayan penting. Poin kedua lumayan penting, yaitu artinya jadwal boleh lebih dari 2 hari pengerjaan tetapi tingkat kesalahannya harus kurang dari 7%. Selanjutnya adalah prioritas yang keempat, yaitu cukup penting, yang artinya jadwal boleh lebih dari 1 hari pengerjaan dan tingkat kesalahan tidak lebih dari 3%. Yang selanjutnya adalah prioritas yang kelima, yaitu sangat penting, yang artinya tingkat kesalahan harus kurang dari 1%. Saya akan menjelaskan di pertemuan 5. Di bagian ini saya menjelaskan BPMN. Di BPMN sendiri ini ada 5 bagian tadi. Yang pertama saya jelaskan deposit, dan di mana pihak hotel akan membuka sistem, lalu sistem akan membaca daftar yang ada di DP, yang dimana DP reservation juga memberikan sistem membaca daftar yang ada di DP. Lalu untuk sistem poin hampir sama, tapi yang beda adalah di DP customer. Lalu sistem membaca daftar yang ada di DP ini memberikan informasi yang dimana hotel dapat melihat jumlah poin customer yang didapat, lalu melakukan aktivitas melihat detail jumlah total keseluruhan transaksi. Nah, dari sini ini diambil dari 4 DP. Menurut saya. Flowchart deposit ini dimulai dari pengguna membuka sistem, kemudian sistem akan mengakses data ke database master, kemudian pengguna bisa mengubah data, kemudian sistem akan mengecek data apakah sudah sesuai tipe data. Jika salah, pengguna akan melihat data yang salah dan mengubah kembali. Kemudian flowchart tagihan yang dimulai dari pengguna membuka sistem, kemudian sistem akan mengakses data dari database dan pengguna dapat mengubah jenis pembayaran. Kemudian flowchart poin yang dimulai dari pengguna membuka sistem, kemudian sistem akan mengakses data ke database, kemudian akan menampilkan daftar jumlah poin tamu. Kemudian flowchart diskon dan komplement yang dimulai dari pengguna membuka sistem dan sistem mengakses data ke database, kemudian akan menampilkan daftar diskon dan komplement. Nah, jadi di sini saya menampilkan salah satu, yakni menampilkan diskon. Di sini aktornya yaitu petugas, masuk ke menu. Nah ya, petugas memiliki atribut username serta password dengan operasi sign in dan menampilkan data diskon. Lalu masuk ke controller akan mengambil entity dari diskon database mengenai sistem yang ada dalam smart hotel dalam proses billing tersebut. Yang pertama adalah customer, ya, dalam aktor di sini adalah customernya. Dia mempunyai berbagai macam entitas, itu customer ID, name, gender, address, number, KTP, alamat, dan kapan pada saat customer ini melakukan deposit. Jika terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka customer akan melakukan deposit. Jika suatu hari nanti customer mungkin ada masalah atau mungkin mengalami kecelakaan yang mendatang sehingga pihak Smart Hotel tidak mempunyai asuransi apapun, maka deposit ini akan menjadi salah satunya. Kemudian pada data flow diagram, sistem billing memiliki data flow diagram yang terdiri dari level 0, level 1, level 2 yang akan dispesifikkan untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh sistem. Dan ini untuk pertemuan 6, ini saya akan menjelaskan di bagian desain termuka atau user interface. Nah, di desain termuka ini saya akan menjelaskan 4 tampilan termuka. Yang pertama adalah sign in, yang dimana admin dari pihak hotel akan memasukkan email dan password. Nah, email dan password ini kita berikan ketika kita sudah membuatnya. Itu ada 6 menu yang dimana yang pertama adalah home, deposit, history, phone customer, tagihan, dan diskon komplement. Detail transaksi ini desain termukanya berupa tabel, di mana terdapat 3 tabel
untuk 3 informasi. Yang pertama, detail kamar yang berisi nama kamar, jenis kamar, jumlah kamar, harga, poin, subtotal, subpoin, dan total. Adalah desain prosedural. Jadi dalam desain prosedural ini adalah jalannya aplikasi ini seperti apa dalam Smart Hotel ini. Dalam segi ini, customer akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah customer melakukan login, baru akan masuk ke username dan passwordnya. Jika customer sudah memasukkan username dan password, maka mereka harus melakukan verifikasi. Jika sudah, maka akan masuk dashboard dari customer tersebut. Dan jika customer ingin melihat tagihan dalam billing ini, smart hotel billing ini, maka customer bisa memilih tombol tagihan untuk melihat detail tagihannya berapa. Dan juga ketika customer ingin melihat secara lebih detail, maka customer akan memilih tombol detail dan juga bisa melihat detail harganya, jumlah, dan poin dan kamar, fasilitas, makanan dan minuman yang disewa oleh customer tersebut.